Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Baik Pak. Semua sehat? Alhamdulillah. Yang sakit? Ada yang sakit? Sebelum itu kita berikan dulu kan. Sebelum kita mulai pembelajaran agar senantiasa kita kuat dalam mencerna pembelajaran yang kita sedikit dulu. Aturannya dalam seperti ini saja, tetap di tempat saja, kita akan bermain. Saya berkata, paham? Jadi ketika saya bilang, saya berkata pegang kepala, pegang kepala. Saya berkata pegang pundak, pegang pundak. Saya berkata pegang pipi, pegang pipi. Dan kalau saya tidak bilang, saya tidak berkata, tidak ada kata saya berkata, jangan pegang apa-apa. Oke? Paham? Oke, ulang sekali. Saya berkata pegang kepala. Saya berkata pegang pipi. Saya berkata pegang pundak. Saya berkata pegang perut, pegang mulut. Dari kawan saya. Oke. Ulang. Saya berkata pegang kepala. Saya berkata pegang perut. Saya berkata pegang hidung, pegang kepala. Saya berkata pegang hidung. Saya berkata pegang kepala. Saya berkata pegang pundak, pegang perut. Oke. Kau lagi. Kenapa mengantuk? Kan ngantuk? Masih belum makan? Oke, itu tadi ya. Itulah speaking kita. Semoga apa yang kalian dengarkan atau apa yang kalian peragakan dapat mengacu konsentrasi kalian. Selanjutnya saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Alangkah baiknya kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketua kelas pimpin doa. Seperti biasa. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Oke, saya absen dimana? Mahmud Nur Rahman, Tensia Regita, Hadir Pak. Dewi Estia, Diansyah, Hadir Pak. Dian Safitri Rudin, Hadir Pak. Elvina Media, Hadir. Agnes, Hadir. Randy Ardiansyah, Putra Tambo, Alpa. Gita Lestianti, Hadir Pak. Wade Cahya Rizkia, Hadir Pak. Nurliana, Sela Hadir Safitri, Pak. Sultan Husnul Hidayat, Hadir Pak. Rizal Fadil Harsi, Hadir Pak. Wade Amalia Zaki, Hadir Pak. Miftahudin. Alpa. Ini yang hafal atau kemana ya? Ada yang tahu? Tidak jelas. Tidak ada kabar, ada informasi. Oke. Apa sebelum pembelajaran kita apa yang kita bahas ini? Tentang apa? Pada aturan. Menaati. Ada yang tahu apa itu menaati aturan? Melanggar. Lainnya? Kedisiplinan. Oke, baik. Pembelajaran kali ini kita akan fokuskan kepada pembahasan peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan, dan modern.
sebelumnya kita tahu bahwa Islam dan peradaban. Islam dan peradaban adalah satu kesatuan yang dimana Islam dan peradaban atau peradaban Islam itu sendiri sangat berkembang. Contohnya di masa Rasulullah SAW, peradaban Islam itu berkembang, beda dengan peradaban sebelum datangnya Islam atau sebelum datangnya Nabi atau orang-orang Arab jahiliyah yang masih dalam kebodohan. Tapi setelah datang Islam, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka disitulah peradaban Islam itu mulai berkembang, mulai dari ilmu pengetahuan khalifah-khalifah setelah Nabi. Nah, itu ada. Saya mau minta kepada kalian amati gambar di atas Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Umar bin Khattab di Yerusalem, tepatnya sekarang di Palestina. Yang dimana inilah masjid pertama yang dibangun oleh Umar bin Khattab, yang dimana diceritakan oleh arsitektur bahwasanya gabungan antara dua kebudayaan, yakni kebudayaan Persia dan Romawi. Yang kedua, menara masjid di Kudus, Jawa. Kita tahu bahwasanya di Jawa itu masuk Islam. Sebelum Islam itu sudah ada kebudayaan, yakni kebudayaan Hindu dan Buddha. Kalian bisa lihat sendiri monumennya, menaranya ini menaranya, ini masjidnya di belakang. Jadi ini kayak gerbang, seperti gerbang begitu. Dia tidak menghilangkan budaya itu, dia tetap memperkokoh budaya itu dengan demikian bahwasanya Islam itu tidak mengubah dari segi peradaban itu sendiri atau kebudayaan itu tidak diubah oleh Islam, tidak diubah. Karena kebudayaan itu ada sebelum datangnya Islam, tapi karena dengan kebudayaan yang ada, maka Islam semakin kaya akan peradaban. Seperti Masjidil Aqsa, bangunannya bangunan Persia, bangunan Romawi yang kalau kita lihat sendiri monumennya, masya Allah, bagus. Seperti menara Masjid di Kudus juga seperti itu. Tidak ada sisi buruknya. Bahwasanya ini masjid juga tergambar bagus, kelihatan seperti itu. Maka Islam tidak merubah kebudayaan itu, tapi dengan kebudayaan yang ada sebelum datangnya Islam membuat Islam semakin berkembang dari segi peradaban. Selanjutnya, Islam dibagi menjadi 3 periode. Periode klasik pada tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi, di mana periode ini dibagi menjadi 2 masa, di mana masa kemajuan Islam antara tahun 650 sampai 1000 Masehi, di mana Islam di sini berkembang secara signifikan, di mana Islam di sini berkembang secara signifikan dan bertumbuh pesat dalam segi bidang ilmu pengetahuan, bidang politik, ekonomi, perdagangan. Pokoknya Islam menjadi terkenal pada masa itu, berkembanglah. Barulah pada masa kedua adanya disintegrasi atau ketegangan antara khalifah-khalifah atau antara daulah-daulah atau kerajaan-kerajaan pada masa itu, antara tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Sampailah masuk kepada periode pertengahan, yakni periode di mana kemunduran Islam. Periode pertengahan adalah tahun 1250 sampai 1500 adalah periode di mana Islam mundur. Dan masa di mana 3 kerajaan Islam pada masa itu hancur, yakni kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mongol di India. Sebelum kita melangkah jauh, kita paham beberapa faktor yang
melatar belakangi kemunduran Islam pada masa klasik dan masa pertengahan, yakni faktor ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya konflik politik. Konflik politik pada masa pertengahan antara tahun 1250 sampai 1500 adanya ini konflik politik, di mana pada masa itu elit-elit besar saling cekcok. Adanya cekcok antara khalifah, perebutan kekuasaan. Masing-masing orang ingin terlibat dalam kekuasaan, masing-masing orang ingin menjadi raja. Maka itulah salah satu yang melatar belakangi kemunduran Islam pada masa itu. Yang kedua, persaingan antar kelompok. Persaingan antar kelompok. Persaingan antar kelompok, ada kelompok Sunni dan Syiah, perbedaan mazhab di antara elit-elit besar atau tokoh-tokoh besar pada masa itu yang melatar belakangi pecahnya Islam pada masa itu. Karena perselisihan ini, perselisihan antar kelompok, antara budaya Arab, Persia, Turki, semua saling cekcok lah. Persaingan, adanya persaingan di situ. Karena faktor-faktor, ada yang ingin menjadi raja, ada yang ingin menjadi khalifah, sampailah pada lemah dekadensi moral. Dekadensi moral, rusaknya moral para petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh pada masa itu, yakni tokoh-tokoh besar atau khalifah-khalifah pada masa itu moralnya sudah rusak, banyaknya korupsi, gaya hidupnya bermegah-megahan, hambur-hambur uang karena hasil korupsi dari pemerintahnya sendiri. Maka itulah yang melemahkan sistem pertahanan Islam pada masa itu. Stagnasi pemikiran. Stagnasi pemikiran sudah tidak dianggap penting. Pemikiran hanya difokuskan kepada tajdid atau yang mengikuti apa yang sebelumnya ada, bukan dijadihat lagi. Tidak ada pembaruan pemikiran selanjutnya untuk apa yang akan dikembangkan selanjutnya, tapi hanya berfokus kepada apa yang sebelumnya sudah ada, apa yang sebelumnya sudah dijihadkan oleh para tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi pemikiran itu ngestak, tidak ada lagi pemikiran pembaruan. Makanya disitulah salah satu faktornya yang mengapa Islam itu mundur. Faktor eksternalnya, faktor yang dari luar, serangan Mongol. Serangan Mongol abad 13. Bangsa Mongol diserang di Baghdad, begitupun Baghdad diserang. Itulah juga yang melatar belakangi pecahnya Islam, pecahnya peradaban Islam pada masa itu. Perang salib. Perang salib juga begitu. Adanya peperangan, perselisihan seperti itulah yang membuat Islam itu mundur. Yang terakhir kolonial dari barat, kolonialisme barat. Kolonial dari barat atau orang-orang Eropa pada masa itu masuk untuk menjajah negara-negara Islam. Sampai-sampai pada saat itu identitas Islam hilang pada masa itu. Karena adanya kolonialisme, adanya intervensi asing. Bangsa Eropa masuk ke negara-negara Islam pada masa itu dengan
mengintervensi, mengambil apa-apa yang bisa, ilmunya, sistem pemerintahannya. Makanya kan ilmuwan-ilmuwan terdahulu di Eropa itu beda. Kalau kita anggap contohnya Ibnu Sina kan di Eropa dia Avicenna, seperti itulah. Hal-hal seperti itu yang diakuisisi oleh Eropa, padahal itu punyanya Islam. Andaikan Islam terus maju perkembangannya, maka Islam akan duluan berkembang daripada Eropa. Tapi Eropa melihat kelemahan Islam dari konflik politik, perselisihan, faktor internalnya lah, maka kolonial-kolonial dari Barat mampu mengadu domba. Seperti yang kita lihat sekarang kan seperti itu juga. Orang-orang sana yang mengadu domba. Yang rugi siapa? Orang-orang Islam itu sendiri. Oke. Barulah pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang kebangkitan Islam yang dipelopori oleh 3 faktor yang latar belakang, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur asing, budaya-budaya asing atau unsur-unsur asing yang membuat pemurnian ajaran Islam, bahwasanya umat Islam atau bangsa-bangsa Islam pada masa itu menganggap bahwasanya Islam ini mundur karena adanya intervensi asing. Makanya dia mencoba, atau tokoh-tokoh Islam pada masa itu mencoba untuk bagaimana unsur-unsur asing ini atau budaya-budaya Barat ini hilang, supaya kita kembalikan citra Islam pada seperti semulanya, menimba gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Nah, kita tahu tadi seperti bahwasanya Barat sudah berkembang, Barat sudah atau Eropa sudah maju, sampai dikatakan dia menemukan mesin uap. Dia bisa buat kapal, dia bisa buat apa, dan dia bisa menguasai sektor perdagangan antar laut, ekonomi dan segala macam. Makanya orang-orang berburu kembali, padahal itu ilmu yang dia dapatkan di negara-negara Islam sebelum itu dia bawa ke Eropa dan mengakuisisi bahwa itu ilmu dari mereka. Dan ini kembali dia menimba ilmu ke sana untuk memperkuat negara-negara Islam. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki masih di bawah jajahan negara-negara Eropa. Itu yang melatar belakangi, karena masih ada negara-negara yang masih dalam jajahan Eropa, khususnya Prancis. Maka itu yang melatar belakangi tokoh-tokoh ini selalu bergejolak hatinya untuk bangkit. Jadi pada tahun ini mulailah Islam itu bangkit dari segi peradaban. Ada beberapa tokoh. Jamaluddin Al-Afghani, seorang pendiri atau seorang yang pintar, Pan-Islamisme, persatuan umat Islam, mempersatukan umat Islam sedunia, supaya Islam ini tidak lagi berpecah, Islam ini tidak lagi menjadi keterbelakangan, tidak lagi dianggap sebagai Islam sebagai agama yang terbelakang lah. Maka dia ingin mempersatukan umat-umat Muslim atau umat-umat Islam. Perlawanan terhadap kolonialisme, itu dia yang menggagas perlawanan kolonialisme. Atau kan tadi masih ada beberapa negara yang dijajah oleh Eropa. Nah, dia juga yang menggagas itu supaya betul-betul Eropa ini sudah, atau negara Islam ini sudah bebas dari penjajahan. Nah, dia juga yang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sama dalam hal pemikiran. Makanya banyak sekarang kan perempuan-perempuan yang berani berpikir, banyak perempuan yang menjadi presiden, menjadi menteri dan segala macam. Seperti itulah, tidak ada batasan dari perempuan dalam hal pemikiran. Siapa? Ali Pasha, modernisasi militer. Dia membuat sekolah-sekolah militer, membuat sekolah-sekolah ekonomi, supaya apa? Memperkuat Mesir. Dia pernah menjadi walinya Turki karena dia membebaskan Turki dari penjajahan. Selanjutnya Muhammad Abduh, pembaharu pendidikan nasional, yang dimana pembaruan pendidikan
antara kurikulum madrasah dan kurikulum negeri. Dibedakan supaya tidak ada supaya masing-masing mempunyai porsinya. Dan yang kita kenal di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri organisasi masyarakat Muhammadiyah, seorang pendidikan, integrasi pendidikan agama dan umum. Dia membuat sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam pendirian pesantren, sekolah-sekolah modern lah. Nah, beda dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dia pendidikan karakter melalui pendidikannya dia hanya berpangku kepada masjid-masjid, pondok pesantren. Dan dia salah satu pendiri organisasi masyarakat yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Dia juga adalah resolusi jihad 22 Oktober 1950. Inilah beberapa tokoh yang mempelopori Islam berkembang pada masa modern antara tahun 1800 sampai sekarang kita rasakan. Oke, baik. Tiga pertanyaan. Saya bagi 3 kelompok seperti biasa. Sampai Sela, Elvina. Siapa Elvina? Elvina? Bisa maju ke depan. Ya, supaya tentara kok, supaya tentara yang kelompoknya berapa ini? 5. Oh ya, berarti Sela gabung di kelompok 3. Saya mau minta dari kelompok 1 menghitung dulu. Mulai dari Ferdi. 1, 2, 3, 4. Ingat nomornya. 5, 1, 2, 3, 4. Oke, ingat nomornya ya. Oke, seperti biasa saya akan menunjuk nomor. Jawab pertanyaan di atas. Nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, dan nomor 3 kelompok 3. Paham? Paham. Setelah itu saya kasih waktu 2 menit. 3 1, 2, 3. Oke, diskusi kelompok. Sudah? Jumlah. Sudah. Sudah, Pak. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke. Nomor 1 dari kelompok
Kelompok 1 ya. Oh, 3 dari kelompok 1. Iya. Mantap ya Pak, sesuai dengan target. Berdiri dan jawab pertanyaan. Dari hasil diskusi yang kalian lakukan bersama kelompok kalian. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sangat luar biasa menjelaskan tentang tadi peradaban Islam di masa modern. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, di mana pertanyaannya itu jelaskan kontribusi tokoh Islam Indonesia Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pembaruan pendidikan pada abad ke-20. Kita ketahui bahwa Kiai Ahmad Dahlan ini seorang pendiri Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Cocok nih. Kelompok 1 nomor 1. Kayaknya adik ini mengantuk sudah apa ya? Berarti duluan. Kenapa mengantuk? Dia di nomor 1, saya nomor 3. Berarti Ibu itu kelompok 1. Ya udah nomor 1 kan kami nomor 3 jadi kami yang maju. Makanya kalau Bapak menjelaskan di sini perhatikan jangan HP. Dan tadi saya lihat kau main HP, makanya tidak paham apa yang saya bilang. Iya betul. Iya Pak. Oke, saya ulang lagi 1 kali. Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan di atas berurutan dari kelompok 1, 2, dan 3. Masing-masing 1 nomor. Saya tadi bagikan nomornya kalian. Saya akan tunjuk nomor dan jawab pertanyaan yang telah diberikan. Jadi kelompok 1 jawab nomor 1, kelompok 2 dan seterusnya seperti itu. Sudah paham Saudara Sultan? Sudah Pak. Oke, baik. Kerjakan. Selanjutnya kita skip dulu. Kelompok 3 nomor 5. Oke, berdiri dan jawab pertanyaan. Cepat ya, cepat. Nomor 3. Kasih lihat. Hasil diskusinya, bacakan. Ketiga, jelaskan kontribusi tokoh Islam Indonesia di Haji Ahmad Dahlan dalam pembangunan pendidikan pada abad ke-20. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh Islam Indonesia yang berperan penting dalam pembaruan pendidikan melalui organisasi Muhammadiyah. Kontribusi meliputi yang pertama itu mendirikan Muhammadiyah, kedua pembaruan kurikulum pendidikan, ketiga meningkatkan kualitas pendidikan. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kelompok 2, nomor depan dari kelompok 2. Analisis penyebab kemunduran peradaban Islam pada masa pertengahan serta dampaknya bagi dunia Islam. Jadi setelah berdiskusi dan dari ilmu yang Bapak jelaskan tadi, penyebabnya karena pecahnya kekuasaan politik, maksudnya banyak kerajaan-kerajaan Islam yang terpecah. Terus yang Bapak jelaskan tadi adanya perang salib, terus serangan Mongol, sama pemimpinnya yang kurang baik karena kan yang Bapak jelaskan tadi mereka korupsi. Dampaknya hilangnya dominasi global Islam di bidang ilmu, ekonomi, dan militer. Terus kemiskinan, keterbelakangan yang Bapak tadi jelaskan. Terus persatuannya mulai melemah, jadi mereka gampang diadu domba. Oke, kelompok 1 seperti tadi sudah tidak mengantuk kayaknya. Baik, ya, terima kasih kepada Bapak. Di mana pertanyaannya itu tentang menjelaskan peran tokoh pembaru Islam pada masa modern dalam upaya menghidupkan kembali peradaban Islam. Saya mengambil satu tokoh, yaitu Muhammad Abduh adalah tokoh utama dalam gerakan pembaru Islam pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai seorang pemikir atau ulama dan cendekian.
karena pemikiran yang sangat berpengaruh, dan dalam Islam, dunia Islam modern, Abdul dikenal karena gagasannya tentang modernisasi Islam. Terima kasih. Bukan untuk kita semua. Oke, baik, itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya rasa kalian sudah mengerti apa yang saya sudah sampaikan. Peradaban Islam pada tahun 1800 sampai sekarang membawa esensi yang sangat berubah. Di mana Islam semakin berkembang dari segi pendidikan, ekonomi, politik, dan segala macam. Saya rasa kalian sudah paham tadi, menjawab semua, dan saya rasa jawaban-jawaban dari kalian mantap sekali. Oke. Jadi mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masih ada yang belum paham terkait pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kalau tidak ada, mungkin kalian sudah paham karena tadi juga sudah diberikan pertanyaan dan menjawab semua. Oke? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah tokoh-tokoh pembaharu Islam. Selanjutnya di sini ada beberapa tokoh. Seperti biasa Bapak akan mengasihkan tugas untuk nilai individunya kalian. Nah, ada beberapa tokoh. Setiap orang mencari 2 tokoh. Boleh sama, yang penting tidak boleh kerjasama. Paham? Boleh sama tapi tidak boleh kerjasama. Nah, ada masih banyak tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern. Nah, saya mau suruh kalian cari minggu depan, saya tagih janjinya kalian. Bisa? Iya, janji. Iya, tugasnya kalian. Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Ada nomor wa iyyakum ajmain. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.